Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini saya ada kerjaan servisan untuk audio. Ini mesin speaker aktif. Nah, ini untuk mesin speaker aktifnya ada 3 untuk kerjaan hari ini. Mereknya FXT. Ini speaker aktif mesinnya. Ini dengan kerusakan suaranya kecil ya, untuk speaker 15 dan untuk speaker tweeternya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai cara servis audio sound system. Lanjut untuk video selanjutnya. Ya, ini teman-teman ya, untuk mesin speaker aktif. Ini mesinnya. Untuk komponennya, mesin speaker aktif ini menggunakan trafo toroid dengan input 230 volt, frekuensinya 60 Hz. Untuk output sekundernya, untuk output sekundernya 40 CT, 26 CT, 13 CT, dan 11 0 ya teman-teman ya, untuk komponen trafonya. Untuk mesin power amplinya, 2 power ampli. Yang pertama ampli bagian buat speaker 15 in. Ini menggunakan transistor Toshiba 2SA1943 dan 2SC5200. Ini 2 set. Dan untuk ampli bagian speaker tweeter atau high, ini menggunakan IC TDA 7294. Untuk kebutuhan atau tegangan output trafo sekunder 40 CT, ini berfungsi untuk suplai bagian power ampli speaker 15 in ya teman-teman ya. Ini bagian powernya. Ini tegangan 40 CT. Ini untuk power supply ampli speaker 15 in. Ini dengan transistor 2SA1943 dan 2SC5200. Untuk output 26 CT, ini fungsinya untuk supply ampli bagian IC TDA 7294, yaitu speaker tweeter ya teman-teman ya. Dan untuk CT 13 volt, ini untuk suplai bagian tune control ya teman-teman ya. Ini tune control ini menggunakan IC JRC 4558. Nah teman-teman, speaker aktif ini kerusakannya suara untuk speaker 15 dan speaker tweeternya ini suaranya kecil. Jadi untuk penelusuran servis bagian audio mesin speaker aktif ini, yang pertama nanti ditelusurin untuk jalur bagian input power ampli speaker 15 in dan jalur input untuk speaker tweeter ya. Nah ini nanti untuk jalur inputnya ada 2. Jadi power input bagian speaker 15 dan power input bagian speaker tweeter teman-teman ya. Nanti ini dicek untuk sinyalnya apakah suaranya normal atau memang kecil dari input power amplinya. Yang kedua nanti dicek untuk jalur output inputnya di bagian tune control. Ini nanti diukur secara aktif untuk tegangan PCC input simetris, tegangan untuk IC JRC 4558. Ini IC nya
PCC inputnya, datasetnya min 12 dan plus 12. Nanti di pin kaki nomor 4 min 12 dan kaki 8 plus 12 nya nanti dicek untuk pengukuran aktif. Nanti ada tegangan apa tidaknya, nanti dicek secara aktif menggunakan tester dengan skala DC volt ya teman-teman ya. Nah ini posisinya di 20 atau di 200 volt. Nanti juga dicek untuk bagian potensiometer ini, nanti diukur secara pasif apakah potensio ini masih berfungsi normal untuk pemutaran maksimal dan minimal. Ini nilai resistansinya masih ada atau nol ya teman-teman ya. Jadi nanti dicek, yang pertama adalah input dari power speaker 15 dan power ampli speaker tweeter ya teman-teman ya. Nanti inputnya nanti dicek dan dicek bagian tegangan PCC input di tune control teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk mulai pertama adalah mengecek jalur input bagian power ampli buat speaker 15 in dan jalur input power ampli bagian speaker tweeter ya teman-teman ya. Nah ini untuk jalur inputnya, nanti apakah ada sinyal di bagian inputnya ini normal atau tidaknya di awal dari input bagian power amplinya teman-teman ya. Nanti selanjutnya langsung ke tune control karena ini suaranya adalah kecil. Dan dites juga untuk tegangan PCC inputnya di tune control teman-teman ya. PCC input tegangan simetris 12 volt dan min 12. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk tes pertama untuk penelusuran input bagian power 15 in atau speaker low dan untuk power input bagian speaker tweeter teman-teman ya. Ini ada dua input high dan input low ya teman-teman ya. Kita pasang untuk speakernya. Nah ini udah dipasang untuk speaker bagian low atau 15 in, kabelnya hitam dan merah. Kita tes untuk inputnya. Powernya kita on kan. Powernya sudah on. Kita tes untuk sinyal inputnya di bagian ampli speaker 15 in. Nah ini teman-teman ya, untuk speaker 15 in nya normal inputnya. Ya teman-teman ya, untuk input ampli speaker 15 nya normal ya teman-teman ya. Kita cek untuk speaker tweeternya. Nah ini untuk kabel warna merah untuk 15 in dan untuk kabel warna biru ini untuk speaker tweeter teman-teman ya. Kita pasang untuk kabel warna birunya. Kita cek untuk inputnya. Tadi input untuk 15 voltnya 15 inchinya ini sebelah sini. Kita input sebelah sini untuk speaker tweeternya teman-teman ya. Untuk inputnya ada tapi kecil ya teman-teman ya. Kita tes. Ini untuk inputnya di bagian Canon. Input Canon ini tidak ada sinyal inputnya teman-teman ya. Input dari powernya normal. Kita cek langsung di bagian tune control ini. Untuk pengecekan tune control yang pertama adalah mengukur tegangan PCC input ya teman-teman ya. Kita ukur untuk tegangannya PCC input 12 volt plus dan min. Kita gunakan tester dengan skala DC, posisinya di 20 atau di 200 volt ya Pak. Nah ini kita ukur untuk tegangan IC nya.
kaki nomor 8, pin nomor 8. Ini tegangannya ada plus 12 volt. Nah, ini tegangannya ada di kaki nomor 8. Ini tegangannya plus 12. Dan untuk pin nomor 4 ini tegangannya ada, nah ini min 12 atau min 11,78 ya teman-teman ya, atau dibulatkan menjadi 12. Jadi untuk tegangan PCC inputnya bagian tune controlnya normal. Untuk inputnya bagian power 15 dan tweeter ini normal juga. Kita cek selanjutnya adalah di bagian potensiometer ini teman-teman ya. Kita cek untuk pengukuran pasif. Kita power matikan. Ini dicopot atau dilepas. Ya teman-teman ya, langkah selanjutnya adalah mengukur pasif untuk komponen potensiometer ya teman-teman ya. Setelah tadi dicek untuk penelusuran jalur input bagian power speaker 15 ini normal, sinyalnya ada. Dan untuk speaker ampli speaker tweeternya juga sinyalnya juga ada ya teman-teman ya. Dan untuk pengukuran aktif tegangan PCC input di IC tune control ini IC CRC 4558 juga tegangannya normal teman-teman ya, plus 12 dan min 12. Nah sekarang adalah untuk mengukur potensiometer ini, pengukurannya secara pasif. Ini menggunakan tester dengan skala ohm. Ini posisinya di 20 kilo atau 200 kilo ya teman-teman ya. Karena ini potensionya, ini nilainya dari volume input bass treble level mix 1 level mix 2 teman-teman ya. Untuk volumenya menggunakan potensio nilainya 10 kilo. Untuk level mix 1 menggunakan 10 kilo, level mix 2 menggunakan potensio 10 kilo. Untuk bass treble nya menggunakan potensio 50 kilo ya teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran pertama di bagian volume level 1 level 2 ini menggunakan tester dengan skala ohm, posisinya di 20 kilo. Kita tes untuk pengukuran pasif, apakah potensionya ini berfungsi untuk pengaturan minimal dan maksimal. Ada nilai resistansinya, totalnya 10 kilo. Kita tes ya teman-teman ya untuk pengukurannya. Yang pertama untuk pengaturan volume ini. Nah ini teman-teman ya, untuk potensinya. Nah itu nilainya 10 kilo. Kita tes untuk pengaturan maksimal. Untuk pengaturan maksimal diukur tidak ada perubahan nilai resistansi ya teman-teman ya. Untuk minimalnya kita putar minimal juga tidak ada nilai resistansinya. Untuk level 1 pengaturan maksimal ada, tetapi tidak bisa sempurna ya teman-teman ya. Untuk minimal harusnya bisa 0. Ini tidak menunjukkan angka 0 teman-teman ya. Untuk level 2 mic 2 ini kita putar maksimal tidak menunjukkan angka resistansinya, harusnya 0. Dan untuk minimal juga harusnya 0 ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini nilai resistansinya 14 tapi tidak berubah teman-teman ya. Jadi ini potensinya diukur secara pasif ini rusak ya teman-teman ya. Untuk pengaturan volume
level mic 1 dan level mic 2. Untuk pengaturan bass treble-nya, ini untuk bagian bass kita putar. Nah, ini bagian bassnya ada nilai resistansinya 0 ya teman-teman ya, untuk pengaturan maksimal. Dan untuk pengaturan minimalnya, tidak bisa ini teman-teman ya. Nah, ini diatur. Nah, ini cara untuk mengukur ya teman-teman. Maaf, ini menggunakan skala 50 kilo ya teman-teman ya, kita ukur untuk bagian minimalnya, bagian bassnya. Nah, ini teman-teman ya, bisa diatur. Nah, teman-teman ya, kita tes untuk pengaturan maksimal. Nah, ini bisa 0 teman-teman ya. Nah, ini potensinya normal untuk bagian pengaturan bass. Nah, ini untuk pengaturan treble-nya. Ini pengaturan treble, ini pengaturan bass ya teman-teman ya, maaf ya. Ini pengaturan bassnya. Nah, ini bisa diatur secara maksimal dan bisa diatur secara minimal teman-teman ya. Nah, ini jadi untuk pengaturan bass dan treble, ini potensinya normal, diukur secara pasif. Nilai resistansinya untuk pengaturan maksimal dan minimalnya juga ada ya teman-teman ya. Jadi ini ada kerusakannya, ada di bagian potensio volume input dan volume level 1 mic 1 dan level mic 2 ya teman-teman ya. Nah, ini sudah terdeteksi untuk penelusuran kerusakan speaker aktif, mesin speaker aktif merek FXT. Ini kerusakannya suaranya kecil, ini disebabkan karena potensio volume inputnya untuk penguat atau input ini Canon atau Akai, ini suaranya kecil teman-teman ya, diakibatkan karena sinyal input dari tune control ke penguat mic atau penguat input lewat potensio masternya atau volume inputnya ini tidak berfungsi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk kerusakan speaker aktif atau mesin speaker aktif FXT ini, kerusakannya ada di bagian tune control dengan komponen potensiometernya untuk volume input level 1 mic 1, untuk level 2 mic 2 nya ini rusak ya teman-teman ya. Ya, sekarang lanjut untuk mengganti potensiometer. Ini bagian volume input, bagian level 1 mic 1 dan bagian level 2 mic 2 ya teman-teman ya. Ini potensionya diganti. Ini modelnya. Potensio bagian level 1 ini stereo. Untuk volumenya potensio mono dan level 2 ini mono ya teman-teman ya. Jadi diganti 3 biji potensiometer teman-teman ya.
Ya, ini teman-teman untuk tune kontrolnya setelah diganti bagian potensiometernya. Ini untuk level 1, level 2 dan volume input. Ini diganti menggunakan potensio dengan ukuran 10 kilo, 20 kilo dan 10 kilo ya teman-teman ya. Setelah tadi diukur secara pasif dengan tester skala posisi di 20 kilo. Ini volume inputnya, potensionya terukur, tidak ada nilai resistansinya untuk volume maksimal dan volume minimal ya teman-teman ya. Sama di level 1 dan level 2 nya teman-teman ya. Langsung tes untuk hasil suaranya. Yang pertama tadi untuk kerusakan suara kecil, setelah diganti bagian potensionya, kita tes untuk hasil suaranya. Power kita on kan. Ini powernya sudah on. Kita tes untuk bagian input, volume input teman-teman ya. Kita tes. Nah ini volumenya. Nah ini ceknya teman-teman ya untuk inputnya. Kita tes. Nah teman-teman ya, suaranya sudah gede. Ya, sekarang lanjut untuk tes suaranya. Kita play untuk lagunya. Nah, ini untuk bagian twitternya. Ini. Untuk level 1, kita tes untuk level yang 2 ini. Nah sekarang lanjut untuk level yang 2 ini. Ini level 1 tadi sudah dites, ini level 2 nya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk mesin speaker aktif merek VXT ini sudah normal kembali. Setelah tadi kerusakan di bagian input musik dan input mikrofonnya suaranya kecil. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.